Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Karena sudah jadi amanah Gusti Allah Subhanahu wa taala terhadap sampeyan tentang adanya kebenaran, adanya hakikat yang seperti itu, sampeyan harus amanah itu tanam ke tengah-tengah hati sampeyan. Karena sudah jadi amanah. Kemudian ditanam yang dalam ke dalam hati. Awalnya sampeyan tanam, terus-menerus mengulang penanaman sampeyan dengan selalu mengingat Gusti Allah Subhanahu wa taala pada lidah sampeyan. Ucapkan terus-menerus. Jangan dihitung 1, 2, 3, 33, 100, 500, 700, bahkan sampai 1000 kali. Jangan dihitung. Ulangi terus-menerus. Kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus. La ilaha illallah pada lisan sampean. Pada lidah sampean. Bunyikan. Itu penanaman awal mulanya di situ. Kemudian, kalau sudah tertanam, tancapkan tanaman sampean lagi masuk ke dalam. Pada awal mulanya kalimah diucapkan dengan lidah la ilaha illallah itu. Tertanam terus. Jangan dihentikan, masukkan ke dalam hati sampean. La ilaha illallah itu hingga hati sampean itu hidup. Jadi pengucapan kalimah la ilaha illallah sudah tidak diucapkan dengan lidah lagi. Melainkan sudah tertanam ucapan sampean di tempat yang terdalam. Yaitu di hati sampean. Pengucapannya di situ yang terakhir. Nah, itulah sufi menggambarkan keadaan kerohanian sampean yang demikian itu dianggapnya sebagai bayi. Bayi, anak kecil, ya dari situ sampean. Di hati sampean itu lahir bayi sampean. Sampean itu bayi yang lahir di dalam hati. Karena sudah menanam kalimah la ilaha illallah sampai ke hati. Maka sampean dianggap anak hati. Maka dibelai oleh hati sampean itu. Dibesarkan oleh hati sampean itu. Di sana tempat sampean. Hati sampean memainkan peranan seperti ibu kandung sampean yang melahirkan sampean, yang menyusui sampean, sampai memberi makan dan memelihara sampean agar tetap lestari hidup sampean. Itulah ibu kandung sampean adalah hati sampean. Sedang sampean adalah anak hati. Nah, jika sampean lihat di luaran sana, ya secara zahir, anak-anak, bayi-bayi itu disusui, ya kan, dibelai, dibesarkan oleh ibu. Secara zahir kalau sampean lihat di luar sana. Diajarkan oleh ibu-ibu mereka itu kepakaran keduniaan. Untuk apa? Agar lihai, pandai, mahir untuk kebaikannya sendiri. Itu kalau sampean dilihat zahir ya bayi sampean. Kalau dilihat bayi sampean secara batin, sampean itu bayi hati. Di bayi hati itu pun hati selaku ibu kandung sampean pun mengajarkan kepada sampean makrifat rohani. Itu gunanya untuk sampean, semua manfaatnya demi sampean. Sebagaimana kan kalau sampean ketahui, nah, kanak-kanak itu kan masih bersih daripada dosa. Nah, sedemikian juga bayi hati sampean itu masih tulen, masih asli. Bayi hati sampean itu masih bebas dari kelalaian, bebas dari ego, sudah bebas dari keraguan-raguan. Karena masih asli bayi hati sampean itu. Nah, kesucian bayi hati sampean itu biasanya sudah nyata dalam bentuk zahir sampean yang sangat rupawan, sangat menarik, sangat ganteng, berwibawa, cantik. Itu sudah nyata dalam bentuk zahir sampean. Kalau sampean melihat, ya kan. Kalau sampean bisa, ya kalau bisa melihat. Kesucian, ketulenan, keaslian bayi hati sampean itu muncul dalam rupa malaikat. Itu kalau sampean bisa melihat. Melihat hati sampean sendiri, melihat sampean sendiri. Saya itu bayinya hati. Rupa sampean itu menakjubkan, indah rupawan, sangat cantik. Dalam rupa malaikat. Itu loh. Sampean kan di dunia ini beramal, ya kan. Beramalnya ikhlas, ya karena semua semata-mata mencari keridhaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berharap apa sih sampean? Berharap ridhanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di situ kalau sudah diridhoi amal sampean oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ganjaran dari Gusti Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Itu kan balasan ganjaran sampean kalau sampean beramal dengan keridhaan Gusti Allah. Itu balasan sampean atas perbuatan baik sampean. Itu adalah hadiah-hadiah sampean yang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampean itu nanti kalau di surga ya demikian. Kalau di surga nanti sampean ada kebun-kebun kenikmatan di sana di surga. Sampai itu butuh tentang pelayanan-pelayanan daripada anak-anak muda surga itu. Anak-anak kecil yang di surga itu akan melayani sampean. Sampean ingin apa di surga? Akan diambilkan, akan dilayani oleh mereka-mereka. Siapa sih
yang melayani sampean semua di surga, itu bayi-bayi yang ketika sampean itu hidup itu loh beramal, ya kan, bermakrifat. Lah itu tidak berubah. Lah dari situlah pelayanan sampean dari bayi-bayi hati itu. Itu laksana anak-anak muda itu, bak mutiara yang tersimpan. Itu loh. Nah, mereka pelayan-pelayan itu nanti untuk sampean adalah anak-anak hati sampean semua. Karena apa dipanggil anak-anak? Karena keelokan, kecantikan, kegantengan, kewibawaan, ketulenan, keaslian daripada bayi-bayi atau anak-anak hati sampean itu. Itu dipanggil kanak-kanak karena masih tulen, masih asli, masih cantik. Kalau dipanggil orang ya sudah, kotor kalau orang itu. Kalau bayi masih suci, itu loh dipanggil anak-anak, anak-anak hati sampean itu. Keindahan dan ketulenan dari anak-anak hati sampean semua itu sudah nyata dalam kewujudan dohir sampean. Walaupun sampean sudah jadi orang, sudah berumur, sudah tua, tapi hatinya baik. Itu membawa hati bayi sampean sendiri. Keindahan, ketulenan sampean sudah nyata dalam kewujudan dohir. Sudah nyata dalam darah daging sampean, dalam bentuk rupa manusia itu terhadap sampean. Sudah nyata. Itu loh. Sampean masih dianggap anak-anak hati. Oleh karena kecantikan, keelokan, kewibawaan, kegandengan, dan kelembukan sifat daripada anak hati sampean itu, maka sampean dinamakan anak-anak hati. Tetapi sampean adalah manusia sejati loh. Sampean yang mampu manusia sejati itu mengubah bentuk kejadian, yang mampu sampean manusia sejati itu mengubah ciptaan. Sampai segitu. Karena apa sampean mampu mengubah bentuk kejadian, mampu mengubah bentuk ciptaan? Karena sampean berhubung erat, tidak bisa dipisah dengan pencipta sampean sendiri, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sampean manusia sejati sudah. Sampean adalah wakil sebenar-benarnya kemanusiaan. Di dalam kesadaran sampean itu tidak ada sesuatu apapun loh. Malah sampean tidak melihat diri sampean itu sebagai sesuatu. Karena sampean sudah tiada hijab lagi. Karena sampean sudah tiada halangan lagi di antara kewujudan sampean dengan zat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad SAW kan pernah menggambarkan suasana yang sebegitu rupa itu. Ya, Kanjeng Nabi gambarannya itu ada masa di mana Kanjeng Nabi itu dengan Gusti Allah, di mana di situ tidak ada malaikat yang dekat. Di situ tidak juga ada nabi yang diutus. Itu gambaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada malaikat yang di dekatnya. Yang paling dekat dengan Gusti Allah malaikat itu tidak ada. Nabi yang diutus itu tidak ada. Itu kenapa? Di situ kewujudan lahiriah yang sementara untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu maksudnya. Maksud Kanjeng Nabi itu. Kewujudan lahiriah yang sementara bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu yang harus digarisbawahi. Malaikat saja, ya kan, yang paling dekat dengan Gusti Allah. Itu siapa? Malaikat yang paling dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala ialah cahaya suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri di kejadian pertama. Itu. Jadi tidak ada malaikat yang dekat dengan Gusti Allah dan tidak ada nabi yang diutus. Itu gambaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena malaikat yang paling dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Ya, cahaya suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri. Itulah kejadian pertama. Nah, dalam suasana kerohanian seperti itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah sangat dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hingga wujud zahir Kanjeng Nabi dan roh Kanjeng Nabi itu tidak ada kesempatan menghijabkannya dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hingga kerohanian Kanjeng Nabi, wujud dohir dan rohnya Kanjeng Nabi tidak ada lagi antara, tidak ada lagi jarak yang bisa memisahkan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menggambarkan lagi juga suasana yang demikian rupa itu. Nanti kan ada surga Gusti Allah. Di mana surga Gusti Allah itu tidak ada mahligai di dalamnya. Ada surga Gusti Allah tidak ada taman-taman di dalamnya. Ada surga Gusti Allah tapi tidak ada sungai, tidak ada madu, tidak ada susu di dalamnya. Surga yang hanya di dalamnya bisanya seseorang hanya menyaksikan saja kepada wajah Gusti Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Di situ hanya itulah surga, memandang wajah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada isinya macam-macam. Di mana beberapa muka pada hari itu berseri-seri menyaksikan wajah Gusti Allah Subhanahu wa taala yang maha suci itu. Karena kepada Tuhannya mereka itu memandang. Sangat gembira mereka. Nah, pada suasana atau makom yang sebegitu itu, jikalau saja ada seorang makhluk
Bisa dikatakan termasuklah malaikat. Kalau-kalau, ya kalau-kalau. Bisa mendekatinya, kewujudan badannya akan terbakar menjadi abu. Nah, di situ, sampean bisa enggak? Memandang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan wajah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Bisa enggak? Kalau enggak bisa, bagaimana itu? Itu loh, malaikat saja. Malaikat saja. Kategori makam yang demikian. Ya kan, derajat yang demikian. Mendekati kewujudan saja. Badannya akan terbakar menjadi abu. Itu loh. Kalau sampean tidak bisa menyaksikan Gusti Allah, karena apa? Karena ada penutup sifat keperkasaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampean tidak bisa terbakar, tidak menjadi abu sampean kalau menyaksikan Gusti Allah. Alias sampean belum bisa menyaksikan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibuka penutup sifat keperkasaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean akan melihat, menyaksikan dengan gamblang wajah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci itu. Iya, karena sampean belum bisa, masih ditutup oleh sifat keperkasaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh. Terhijab masihan sampean. Kalau ya sampean memaksa tidak diridhoi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok dibukakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala penutup sifat keperkasaannya. Sangat sedikit saja yang dibuka. Semua akan terbakar. Sampean akan hancur lebur menjadi abu. Sejauh yang dilihat oleh pandangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan musnah semua. Tidak kuat melihat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu. Nah, di situ kalau dikaitkan dengan kisah malaikat Jibril alaihissalam yang menemani Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Mi'raj, apabila sampai di Sidratul Muntaha itu, beliau telah mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika beliau melangkah satu langkah saja lagi, beliau si malaikat Jibril alaihissalam itu akan terbakar menjadi abu. Nah, di situ makanya mencari keridhaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mudah. Itu harus ditanam di dalam hati. Harus dengan benar keadaan hati sampeyan. Selalu ingat terus kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi, merelakan membuka hijabnya dari keperkasaan penutup sifatnya itu. Sampeyan bisa memandang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan sejati. Itu loh. Nah, harus bisa sampeyan menyaksikan wajah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci itu dengan muka yang berseri-seri. Alhamdulillah kalau bisa, ya kan? Ia mencari keridhaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertahap. Pembelajaran itu perlu kesabaran dalam mengais atau menuntut ilmu. Ya, sampean harus ngaji terus, insya Allah jadi berkah, berfaedah, bermakna dalam kehidupan sampean sehari-hari hingga mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampean jadinya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.